Tidak paham ini karena Kabupaten Sleman didatangi inspektur dari Dagri, dipuji dong karena dia menganggarkan kesehatan lebih dari 15%. Tetapi waktu ditanya kenapa sih Bu, karena Bupati Wanita kesehatan yang 15% itu SPM-nya kok rendah, uang SPM-nya rendah. Bupati saya, Pak Kesehatan, Dinas Kesehatan datang, kepala dinasnya datang, tuh kenapa SPM rendah? Terus sekretaris datang, Pak Sekretaris, kenapa uang kesehatan banyak itu SPM-nya rendah? Maksud saya Pak, baru sekretarisnya datanglah tukang ketik namanya Mbak Di, kenapa SPM rendah? Siapa bilang rendah? Itu pemeriksaan. Kenapa di rendah? Nih, 1 sampai 12 itu kecil. Pokok SPM hanya 1 sampai 12, obatnya diobat, alatnya jalan. Penyakit menular sudah menular. Apa kata inspektur? Lah kalau begitu memakai nomenklatur, apa gunanya di nomenklatur? Itulah kenapa terbit Permendagri 84 tahun 2022 untuk memberi panduan APBN 2023 dan seterusnya. Oke. Kalau tidak dengan definisi operasional, jadi sudah menyajikan tapi landai saja, maksud saya begini. Waktu kita bilang dengan Dagri, nomenklatur tanpa definisi operasional nggak ada artinya. Pasal yang bikin mereka, maksud nggak ngerti? Bukan begitu. Kalau ibu hamil itu apa? Ngerti lah itu. Tetapi di rumah ibu hamil belanjanya apa saja? Itu definisi operasional. Kok pasalnya bisa nebak? Saya orang perencanaan seumur hidup di Kemenkes. Kita 94 sudah pakai aplikasi, tapi kalau ukur ada ini, sedangkan dari baru kemarin. Kalau istilah tanpa definisi operasional, orang bisa menerjemahkan Allah kita tunggu. Maka lahirlah yang 2019 menghasilkan APBD 2021. Ibu hamil ada yang bikin paket, ada yang bikin dokumen, ada yang bikin orang. Nah, karena tidak dibatasi. Dan hari ini kita sudah dibatasi. Jika menyimpang dari itu, maka itu penyimpangan. Dan nanti kalau saya akan sampaikan. Jadi kalau uang APBD Dinkes sekian itu, kita tidak usah mengulik kemana-mana, cukup diklik SPD 5. Karena kalau jangan-jangan di situ itu ketika lahir 2022. Jadi ini Kabupaten Banyuasin bilang 685 itu 2022. KKN-nya baru 2, SPR 11 dan 12. Yang lainnya belum lahir. Heboh ini tiap hari kita advokasi lahir. Oke. Di 685 itu tetap kita akan pilah 5 nomenklatur dan di mana lagi Anda naruh. Karena kalau dihitung itu saja jumlahnya kecil, daerah itu rugi dong. Dikira tidak punya perhatian terhadap ATM, padahal ada, cuman salah rumah. Gitu. Ya. Surveillance Pak, saya mau taruh di mana? Surveillance malaria mau ditaruh di mana? Masuk dong di 42 karena malaria. Enggak Pak, ada rumah surveillance. Waduh, kalah kita. Bener, kamu bener. Di Jawa Timur, di salah satu kita, RKA pertama lahir di surveillance itu ada surveillance malaria. Tapi waktu di RRA tidak ada realisasi surveillance malaria. Karena apa? Karena produk yang sama itu Anda bisa pakai yang lain. Yes? Oke. Kenapa sih Pak mesti TB dan malaria? Sedang ditanya oleh Republik ini, berapa uang itu, seberapa besar kita hasil? Makanya TB malaria. Kalau saya orang kepala dinas kesehatan, saat itu digelondongin penyakit menular tidak menular, sudah enak itu. Nanti tinggal diringes. Ya. Jadi walaupun tabelnya hanya APBD Dinkes
nanti di 1 KW, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang non kesehatan, kita lagi ngulik begitu. Tapi kalau setiap tahun ditanya anggaran pakai ngulik begitu, nggak ada gunanya, ini ngabisin uang miliaran ini hanya untuk mendeteksi itu. Tapi kalau suatu saat kita sepakat surveilan malaria itu barang khusus, kita bikin rumahnya. Surveilan TB ada rumahnya, surveilan HIV, kayaknya enggak muncul HIV khusus, mestinya IMS jadi satu. Kemarin kita di Palembang, Pak, tolong keluarkan dengue. Rumah dengue nggak ada nih, demam berdarah di sini tinggi. Itu proses nomor 1. Yang kedua adalah kemitraan. Kata proyek kita, uangnya naik, oke? Uangnya naik, mudah dikenali karena ada KKN-nya dan isinya benar. Selain itu, uangnya naik, belanjanya benar, royoan, kemitraan. Jadi kita mesti kemitraan, yaitu APBD non-dinkes, oke, dilacak. Ini contoh salah satu kabupaten ini 2 tahun berturut-turut belum nyamber non dinas. Begitu 2024 baru nyamber karena ketemu ke rumah sakit belum. Gelondongan itu waktu ditanya ATM-nya berapa sudah dicek, nggak ada begitu. Apalagi kita datang ke non kesehatan, pasti tidak ada. Oke. Bapak Ibu yang non kesehatan, tugasnya cuma begini. Saya ada kegiatan yang sasarannya orang. Deteksi apakah orang itu bisa masuk penderita AIDS, dan malaria. Jadi pemetaan saja. Tapi akhir tahun ini kami akan buat simpulan bahwa di dinas ini, di rumah ini bisa kontribusi terhadap ATM. Bukan tagging, satu sub kegiatan di tagging, rumahnya satu, uangnya satu, di tagging sana, tagging sini, tagging situ, namanya kan jumlah buku itu akumulasinya gede, tapi kok nggak ada. Seperti sinyalemen dinas kesehatan DKI, kita terkecoh oleh stunting. Uang stunting itu banyak sekali kan, tagging. Sesungguhnya tidak sungguh-sungguh tajam terhadap stunting. Jadi kita tidak akan berusaha dengan tagging. Oke. Yang kedua, desa dan kelurahan. Kami ada data dengan desa seluruh Indonesia, Jawa Timur ada juga. Itu juga begitu, tidak akan kita paksa-paksa, tetapi ketika kita lihat bisa masuk di situ, identifikasi saja. Kemudian CSR di dalamnya ada Basnas. Nanti kita akan petakan ini. Ini detail dari APBD Dinas Kesehatan. Ada 2 kelompok, blue dan non blue. Karena orang blue tidak bisa punya nomenklatur lain selain satu itu, cuma satu gelondongan. Tapi di dalamnya di dalam RBA ada ATM. Kemarin kita sedang dengan Dagri, apakah bisa RBA-nya itu dibuat pakai aplikasi hanya untuk kepentingan analisis, tidak untuk dokumen anggaran. Karena dokumen anggaran kita sudah setuju blue satu rumah. Yang tidak boleh blue merasa bahwa blue bukan APBD, sesat. Blue itu APBD. Jangan dikira karena nyari sendiri ini bukan APBD, Pak. Jadi kalau satu negeri seluruhnya blue, rumahnya cuma satu, nggak ada KKN lain. Terus menganggap uangnya tidak ada KKN ATM, nggak bisa, ya. Oke, sekarang non dinkes. Ini juga baru nyetrum 2024, salah satu kabupaten ini, ya. Kemudian ini kota yang lain rata-rata 2024 baru nyetrum. Tetapi Jawa Timur jangan sampai
2024 saja belum nyamper. Gitu. Kita punya Tulungagung. Di mana-mana kita ceritakan Tulungagung. Bapak Ibu sendiri lihat kemarin ya. Kami sudah sejak sebelum lahir proyek ini. Biasa. Iya. Oke. Desa kelurahan. Ini juga begitu. Dari 288 desa tahun 2023 sudah nyamper. Jadi Jawa Timur kita akan petakan begini selama 22 sampai 2 dan seterusnya nanti. Ya. Basnas, CSR. Ya. Siapa CSR-nya? Ada semua. Melihat ini GF terperanjat. Banyak sekali duitnya. Gitu. Excellent, dia bilang begitu. Begitu ditanya, begitu dia bertanya, siapa yang tukang ngumpulin uangnya? Dia mengira uang-uang ini disampaikan. Padahal yang di kelurahannya di kelurahan, CSR-nya di sekitar kita, bahasanya di sekitar kita. Prosedurnya bagaimana, orang menyimpan bagaimana, kita belum masalahkan itu. Tapi suatu saat pasti begitu. Terakhir pertanyaannya adalah ketika dinas-dinas itu menyediakan, ini mana bulurah mana? Bulurah mana bulurah? Bulurah masih ada? Bulurah kita? Oh, sudah pulang? Ada. Mana bulurah? Itu di belakang. Pak Lurah muda, sekretaris sudah? Yes, oke. Pada saatnya Bapak akan dapat info ini. Oh, ada itu. Ini ada keluarga tinggi kok nggak ada yang datang. Apa ini yang didapat sama dia? Nanti kita akan bahas. Kita akan ada Pernas di Bali, pertemuan nasional di Bali akhir April yang mengundang Menteri Desa akan meluncurkan beberapa kesempatan desa mendapatkan award tertentu. Nanti pada akhir tahun baru kita nilai. Oke. Ini akhirnya akan tanya begitu. Jadi apa yang kita bicarakan itu kalau tidak mewujud di dalam uang tidak ada artinya. Itu pertama. Yang kedua baru nanti bagaimana ini masuk kepada penderita TB-nya dan keluarganya. Sawi, nanti review renjana ya? Yes. Seriuskah? Pertanyaannya seriuskah? Yang sudah nyata secara TV tiap hari ditanya ada legalitas yang lahir dari daerah, kepala daerah atau tidak dan seterusnya. Yes. Saya sedang belajar pakai alat. Iya, dibelikan anaknya alat yang bagus, tapi saya tidak bisa. Oke. Yes. Utamanya menyediakan anggaran belanja untuk SPM dan PPATM. Kalau ini saja tidak bisa, jangan jadi kepala daerah. Saya mau kali rakyat, karena SPM sudah menggulir lama. Ya, nanti Bapak Ibu yang dinas kesehatan, tabel renja minimal isinya adalah SPM dan PPATM. Ya. Jangan sampai ada daerah lapor dapat juara SPM 100% semua. Nah, ini BAD sebenarnya nggak punya Pak. Kok berani bilang 100%? Ya pokoknya kabeh yang datang sesat ya. Nah, ini BADes. Setelah dilacak uang, di uangnya tidak ada nomenklatur yang 12 itu.
tetapi SPM-nya 100%. Orang kesehatan, biasa kerja bakti. Tapi nanti logikanya nggak nyambung. Oke, ya. Di SPM itu di SPM itu 11-12 tadi ATM 40. Ya. Ini sudah saya ceritakan tadi. Yang keempat adalah social contracting. Saya punya data Jawa Timur, seluruh Jawa Timur dari tahun 2020 sampai sekarang selalu ada silpanya besar, andai saja bulan Juni bisa dideteksi bahwa uang ini bakal tidak dipakai, maka APBD perubahan rubahlah menjadi social contracting. Social contracting itu kemarin kita sudah bicarakan, ada uang tapi pelakunya tidak ada. Tapi kita biasa aware, gondel itu masuk uang dipegang orang ini, padahal dengan diberikan kepada pihak lain, capaian kita meningkat, SDM kita hanya itu, tapi dayanya dibantu oleh OMS. Ini cepat saja. Untuk suatu saat Jawa Timur mandiri mengatasi ATM. Saya baru terinspirasi yang kemarin saya ceritakan, TB dan HIV. Bagaimana kalau orang-orang HIV yang sudah terlanjur HIV rajin minum ARV, itu sepanjang viral load-nya rendah, dia dapat insentif sebulan 250.000. Yang biasanya sembunyi-sembunyi lapor dong. Saya minum ARV nih, tapi rahasia ya nggak apa-apa, rahasia tapi dilaporkan. Coba nanti ditantang ibu-ibu gubernur, 25% dibayar oleh APBD provinsi, 75% oleh kepala daerah kabupaten kota. Social contracting. Oke, kita tidak bisa banyak diskusi di situ. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti di kabupaten-kabupaten. Ya, Bu Asih. Yes, akan ditindaklanjuti di setiap kabupaten. Dan Bapak Ibu di Jawa Timur, saya kira saya masuk juga di Zoom di beberapa daerah. Kalau di sini kok ketemu Pak Sawidin saja begitu, nggak hafal juga kan di sini. Oke. Apakah dananya meningkat? Apakah rumahnya jelas? Oke. Adakah produk-produk hukum di kabupaten kota itu mendukung ATM? Oke. Kita menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ini dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Apakah dokumen perencanaan daerah membaik? Sebelum saya sampai di sana, saya ingin cerita, Bapak Ibu sekalian. Banyak negara donor mempersyaratkan kepada Kementerian Kesehatan, saya kasih bantuan, saya kasih hibah asal dokumen perencanaannya baik. Gampang itu. Oleh karena itu, Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan mengontrak melalui surat kolektif kedua kepada universitas untuk mendampingi kabupaten kota. Bertemulah kabupaten kota yang praktisi seumur hidup, kalau perlu copy paste, dengan universitas yang biasa di atas. Dia nggak kenal pendamping, tetapi mereka bertemu dan Adinkes menjadi pereview di antara mereka. Ada satu kabupaten ketika penyajian di Jakarta membuat kita terperangah, sebagus ini kan renja dia. Karena bagus kita curiga, jangan-jangan dibuat seorang diri. Pergilah kita ke Sumatera Utara, disajikan tim, aduh merinding, bagus sekali. Pergilah itu universitas karena mendampingi hanya setahun. Tahun berikutnya Adinkes datang mendampingi dia. Kenapa dia dapat lagi? Karena IPKM-nya rendah. Begitu diminta renjanya, yang keluar hanya tabel. Hanya tabel. Padahal didampingi excellent. Hanya tabel. Sambil dibilang Pak Sawi, jangan keras-keras. Tabel saja itu sudah keluar nih. Pak Sawi jangan sampai ke Bapeda. Bapeda juga manusia. Kita ke Bapeda. Pak, kenapa itu?
Nah, saya sebut kabupaten itu hanya ngasih tabel kok, dikasih uang juga. Dia bilang itu apa Sami? Dulu katanya ini tabelnya dulu ya, narasinya nyusul. Sampai kita datang, nggak lahir itu narasi. Pak Sami jangan diboin nanti kepala dinas provinsi dengan kabupaten berantem. Nggak perlu berantem, ngapain berantem? Saya ke Dagri karena teman kita di Dagri. Ini bener ini. Bapeda bisa meloloskan Renjar tanpa narasi, tapi jadi duit juga. Allah masuk pasang. Oke, saya lempar ke grup nasional ini. Apa kata nasional? Di sebuah kabupaten, Pak Sawi, kita nggak ada analisis satupun, semua tabel dan jadi duit. Bagaimana ini? Ya, kalau donor membaca itu lagi, yang paling ditakutkan oleh Adikes adalah jika di antara kita di Jawa Timur ini diambil sampling satu saja dan keluar Renja yang hanya tabel, pasti kita salah. Oke. Kenapa salah? Karena Adikes mendampingi tidak setahun, 2022, 2000 sampai nanti 2026. Ya. Jadi apakah Dok Renja menaiki? Oke. Memangnya siapa sih yang membaca Pak Sawi? Iya betul juga ya. Siapa yang membaca? Tetapi kalau nanti Adikes, negeri ini meluncurkan bentuk namanya rencana induk bidang kesehatan, maka kata Menteri Kesehatan, untuk garap kesehatan itu siapa saja yang akan berperan serta itu ada di dalam NPK. Maka biasakanlah Bapak Ibu sekalian menggunakan data dan narasi yang betul. Oke. Yes. Dokrendanya seperti apa nanti kita lihat kalau cepat kan? Ya, kesadaran bangkit di daerah. Ada bapeda yang gregetan apa sih? Ini apa sih? Kesetrumnya lama tapi begitu kesetrum apa sih? Kok bagus semua berarti kok ramai kayak begini? Oke. Ini buka undang-undang tentang perencanaan nomor 25 tahun 2004 bahwa Bapeda mengkoordinasi ini. Oke, akhirnya mereka, saya tidak butuh Adikes uangnya, tapi idenya bagus sih. Saya akan kumpulkan di Bapeda dengan dinas-dinas ini, uangnya dari saja saya aja. Itu terjadi di 2-3 Bapeda sudah mulai. Bali seluruh wilayah Bali tidak usah lokus, harus berada dalam komando Bapeda provinsi, ngikutin. Oke, baru Bali. Yes. Palembang kemarin di level Palembang. Sumut baru akan, sehingga timbul metrik-metrik yang menjelaskan dinas ini mengerjakan apa. Oke. Di ruangan ini saya mau tanya, ada dokumen sah negeri ini tentang TB yang isinya antara lain tabel. Untuk mengatasi ini, maka kementerian ini melakukan apa, dinas ini melakukan apa. Dokumen itu namanya apa? Yang bisa menjawab 100.000. Kemarin kena orang Palembang. Terus, halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, dokumen dari negeri ini yang isinya mencantumkan kementerian ini melakukan apa, kementerian ini melakukan apa, termasuk dinasnya. Untuk pekerjaan-pekerjaan TB, dokumennya namanya apa? Setiap kita datang, Pak ini harus memang ada aturannya. Aturannya itu gede banget sudah ada, tapi jarang dilihat. Apa itu? Untuk TB, saya pasti untuk TB. Untuk TB ada acuan hukum luar biasa yang mencantumkan pekerjaan ini dikerjakan oleh kementerian apa? Ada yang ingat? Apa? Ayo Pak. Perpres 67 2020. Perpres 67 tahun 2020. Lulus satu saja itu lulus. Tapi nggak ada hadiahnya untuk yang itu. Oke. Sehingga apa yang kita kerjakan ini buatlah seperti itu pada level ini. Yes. Jadi kita akan masukin rumah-rumah di Jawa Timur, metriknya seperti apa. Itu para gubernur mereka sudah tahu metrik itu karena di Indonesia ini begitu
tercetus sesuatu di satu tempat langsung masuk zoom ditiru oleh semua. Oke, ya. Jadi nanti akan ada kesadaran bangkit dengan mempersatukan dengan menggabungkan antar dinas. Yes. Inovator daerah. Yes. Proyek ini nanti proyek yang dikawal oleh Adinkes. Adinkes itu sebenarnya petugas saja. Ya, nanti akan meninggalkan legacy antara lain bagaimana sih menggunakan nomenklatur. Bapak Ibu sekalian, saya mau nyenggol Bapeda. Dengan nomenklatur hari ini Bapak Ibu bisa menentukan atau menghitung bahwa SPM mana sih yang paling banyak menghabiskan uang. Hanya dengan klik SIPD 6 SPM, SIPD-nya jelas. Kalau di kesehatan itu 12 jenis pelayanan dasar, 12 SIPD, 12 KKN. Di pendidikan itu SPM-nya 1 tapi nomenklatur banyak. Sebanyak apapun Bapeda bisa klik tahun ini Bojonegoro nomenklatur tek. Oke. 666 ini nggak dibagi jumlah penduduk berapa per orangnya, akan ketahuan berapa besarnya belanja itu. Setelah itu bandingkan dengan tahun lalu, bandingkan dengan tahun depan. Itulah fungsi KKN. Di level provinsi bandingkan antar kabupaten kota. Bapak Ibu di provinsi akan tahu, oh alah, ini daerah yang sangat miskin misalnya, atau daerah yang sangat gemuk. Oke. Itu manfaat dari KKN. Ya, nomor 9 itu sudah ada buktinya. Habis didampingi menguap, ya. Kalau datang pendampingnya itu tem langsung garuk-garuk kepala. Alah dia lagi gitu. Apalagi gitu. Sedangkan kalau kita mendampingi sampai ke dalam-dalamnya sehingga orang masih bisa menikmati. Itulah makanya resilient sustainable sistemnya seperti apa akan kita lakukan. Ya, tadi sudah. Yes. Oke. 12 SPM ada. Ya. Nomor 4, orang dinas kesehatan. Halo Bapak Ibu dari dinas kesehatan, tahun 2026 jangan ada lagi uang untuk dinas kesehatan tetapi masuk di 1 sampai 12. Dia punya rumah nomor itu 4 itu ya. Ya, 4. Saya sudah siapkan Excelnya, nanti dibahas minimal ada itu. Manajemen SPM ada di nomor 45. Itu untuk siapa Pak? Untuk manajemen? Enggak, maksudnya untuk KIK atau untuk P2P. Aduh, udah gak zamannya. Wong kita sedang ngerangkul orang banyak di dalam macam minta rumah sendiri-sendiri. Jadi rumah untuk manajemen hanya 1 untuk 12 SPM. Itu. Waduh, baginya susah, memang susah. Karena egois. Ya. Yes. Oke. Kalau kita taat dengan ini mudah, ngitung-ngitungnya gampang. Iya Pak, tapi surveillance tidak mungkin masuk ke situ karena punya rumah sendiri. Yes, kita sedang berproses untuk meyakinkan para pihak bahwa perlu rumah baru. Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan secara nyata rumah ini salah rumah, harusnya punya rumah ini bikin surat kepada kita perjuangkan rumah yang baru sesuai dengan permintaan Bapak Ibu sekalian. Jika reasoningnya bisa diterima. Yes. Aditya namanya. Semua. Biar kalau ini dia gambar utuhnya ini. Satu kabupaten atau kota di Jawa Timur tidak ada ini, maka dia kita tinggalkan. Dia AB terhadap rakyat. 12 itu SPM harus ada. Ketika proyek ini jalan 2022, kita datang ke mana namanya Bukit Tinggi. Puskesmas kita jejerin, 12 SPM kita taruh. Ternyata bolong, ada yang bolong. Tidak ada uangnya. Herannya SPM-nya dilayani juga, ya. Oke. Kenapa
40, 41, 42 kemarin kita sudah cerita ya. Di 11 itu tidak boleh ada uang kecuali untuk orang terduga TB. TB-nya dikeluarkan ke sana. Oke. Yang terakhir blood ini memang harus ditanya dia-nya. Sekarang mengapa kita semua ngumpul, tidak hanya orang kesehatan, ya? Karena definisi kesehatan seperti itu, dan menurut Bloom derajat kesehatan itu dipengaruhi bukan hanya oleh pelayanan kesehatan, bahkan pelayanan kesehatan hanya berperan 10-15%. Yang paling luar biasa adalah gaya hidup 40-50, lingkungan 20-30, pelayanan kesehatan 10-15, 10-15 lagi adalah keturunan. TB tidak menurun. Tapi kok bapaknya TB, anaknya TB? Mergo kumpul, bukan karena keturunan. Kumpul. Itulah Bapak Ibu sekalian, halo saudaraku di luar kesehatan, hari ini Bapak Ibu bersama kami. Karena yang mempengaruhi perilaku ini semua orang. Dinas kesehatan, dinas pendidikan DKI itu pikirannya begitu sama dengan kita. Ada UKS. UKS-nya dong, kalau gitu kita beri pesan-pesan khusus tentang PPATM. Ada latihan guru kayak kemarin yang saya ceritain, ya. Yes. Inilah Bapak Ibu sekalian kenapa kita bertemu. Bahkan andai saja pembangunan kesehatan itu indikatornya adalah rakyat bisa dijangkau dalam 10 menit oleh pasien kesehatan. Wah, itu mah bukan pekerjaan kesehatan, Pak. Siapa? Kim Prasmil yang jalannya lantai, semua akses ke Pasienkes harus mudah diraih. Jangan ada macet dan lain-lain. Bahwa indikatornya di tempat lain nggak apa-apa, tapi di kesehatan tetap indikatornya kesehatan. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Jawa Timur, provinsi terbesar jumlah kabupaten kotanya, karena saya ini hafal se-Jawa Timur karena tukang ngetik se-anggaran itu Jawa Timur. Satu-satunya gubernur Jawa Timur yang minta mobil dinasnya apa? Helikopter. Namanya Mbak Sofi Sudirman. Itu ya Pak ya? Ada pernah gubernur itu kan? Iya. Dia datang ke kita di Bappenas, minta kendaraan dinasnya helikopter. Wah, kita kecil bilang, kenapa gitu Pak Gu? Itu wilayah aku dari Pacitan sampai kemana tuh? Aku harus menjual kemanapun orang berinvestasi di sini. Nah kalau saya pakai mobil ke Pacitan baliknya sudah sampai ke setengah mati, katanya begitu. Oleh Bappenas dijawab, nggak usah minta, pinjam saja, pinjam ke Polda. Akhirnya nggak dikasih. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin saya masih gantung di rahasia. Paling akhir itu rahasia apa? Saya masih belum ketemu betul. Pak Lurahnya juga saya akan datang ke lurah saya lagi untuk nanya rahasia apa sih gitu. Oke. Tidak boleh orang di Jawa Timur mengatakan saya tidak ada kaitannya dengan itu. Seorang Kabid P2P di Medan, P2P ya, P2 atau P2P, datang ke Direktur Bank Sumut. Bantu dong, bantu apa Pak? TB, apa TB? TBC, apa TBC? Itu yang batuk. Ini Bang, ganteng-ganteng kan ngomong TBC, jangan keras-keras. Iya, tapi ada bantu. Enggak ada hubungannya. Oke, kalau begitu besok pagi akan datang 20 orang, nabung di sini, nabung selesai. Habis itu, apa itu? Ngirim ini TB gitu. Karena belum habis itu, kamu serius. Terus apa yang saya lakukan? Siapkan sembako, kita akan umumkan, wahai penduduk Medan, siapa yang mau dites paru-parunya dapat sembako gratis. Itu salah satu bentuk peran serta CSA. Ya? Oke. Di Bojonegoro, itu Bapak Bedanya siapa? Bojonegoro masih ada sana? Ada di sini? Halo Bojonegoro? Yes. Ketua Bapeda bilang begini,
saya kepala dinas ini masuk menjadi ketua Bapeda. Dia bilang ada rakyatnya yang di mata dia harus dibantu, tetapi untuk semua bantuan kriterianya dia nggak masuk. Saya tidak ada gunanya menjadi ketua Bapeda. Kamu orangnya masih ada. Saya datangin bang. Jangan ambil untuk di sini saja, sisihkan sebagian untuk CSR. Di Bojonegoro ada aplikasi Satset, aplikasi IT Satset namanya. Tidak ada. Pak Ketua Bapedanya waktu masuk jadi ketua Bapeda, datanya kok kacau banget. Akhirnya dibuatlah aplikasi Satset itu. Baik BDS, kesehatan, tambah, itu yang terjadi di Mojokerto. Mana Mojokerto? Bu? Gayatri mana Gayatri? Yes. Bu Indah, kita datangi. Bu Indah, SPM-nya bagaimana? 100%. Baik ini BDS juga? Enggak. Bohong. Wong bilang 100% nggak ada data. Baik ini BDS bohong. Gara-gara kalimat bohong itu panas lah Mojokerto, lahirlah aplikasi. Baik ini bayar seluruh variabel ditempeli. Herannya kok tidak banyak orang meniru. Padahal itu tugasnya perguruan tinggi yang suka KKN kita, suka magang segala macam, bikin. Kita punya Tulungagung punya sister Tulungagung. Halo Tulungagung, lokasi mana? Apa? Ada kan? Halo Tulungagung, saya orang Kendal Tulungagung. Yes. Tulungagung itu kalau ada keharusan membuat aplikasi di Jakarta, tanya dulu, jangan asal bikin. Kami sudah punya sistem. Anda boleh masuk kalau masuk. Bahkan studi banding ke Tulungagung ditanya dulu, ada bupatinya nggak itu? Kalau tidak ada nggak usah datang. Bikin capek orang Tulungagung, melayani itu habis itu cuma bagus ya, cuma begitu. Tulungagung, saudara saya di ujung sana sakit, halo saya sakit, harus cepat dilayani dan nyambung. Nanti muncul di dashboardnya selalu luar biasa itu. Oke, apakah ada inovasi itu semakin banyak? Ya. Yes. Ya. Jadi sering Bapak dengar Adinkes, ini hati-hati karena dua proyek besar lewat Adinkes. Yang satu ini, yang satu lagi nanti shopping. Lama-lama kan banyak yang mau numpang diluncurkannya lewat Adinkes. Pak Menteri Kesehatan minta masuk di grup Adinkes dan saya sebagai admin. Karena kalau nanya Pak Dirjen vaksin atau imunisasi berapa persen, 3 hari belum tentu dapat jawaban dari kepala dinas. Tapi begitu nanti malam Zoom ya, masuk Zoom Pak Menteri masuk di dalam. Oke, jadi ini kita Adinkes adalah organisasi masyarakat sipil, isinya birokrat. Jadi sesuatu sebelum lahir kita seret. Jangan gitu, kok begitu terus cerewet. Tapi begitu sudah menjadi keputusan, mari kita laksanakan itu. Dan kita berada pada posisi di antara birokrat, rendah hati, tidak punya uang, tapi kita punya semangat. Ini gambarnya Pak Dirjen Otda tahun 2012. Disinilah Adinkes di tengah-tengah ini. Ya. Oke, mengandalkan persahabatan. Ya. Jadi kita punya ketua umum namanya Dr. Muhammad Subuh, mantan Dirjen, mantan staf ahli. Ketika diminta nyambung jabatannya, dia bilang nggak usah. Saya sudah di birokrat lama. Kita mau berada bersama Adinkes. Direktur eksekutifnya masih Krisna Jaya. 2 orang yang masih mau ngurusi seperti ini, diskusinya hal-hal yang strategis. Kamu mendekati orang jangan sok-sokan, nah gitu. Jadi kalau ada staf kita di provinsi ngaku Adinkes tapi sok-sokan, laporkan kepada kita karena kita pasti bekali dia dengan baik. Oke. Setiap kita datang ke satu tempat selalu dibilang uangnya terbatas.
meskipun DKI itu sebuah negeri yang tidak dapat dak, sudah kaya, dikasih dak nggak dipakai, unit costnya kecil, jadi silva, oke. Dia tidak dapat Shopee lewat dari DKI. Bahkan ketika saya masih kerja dulu, 45% PAD Indonesia itu ada di DKI. PAD se-Indonesia 45% ada di DKI. Sekarang sudah tinggal berapa persen? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, perencanaan itu gampang, mempertemukan isi kantong dengan isi kepala. Sayangnya isi kepala itu tak berbatas, isi kantongnya sangat terbatas. Bapak Ibu yang kantongnya tebal nggak pernah pakai rencana, datang ke mall semua dibeli. Tapi karena kita mengurus kabupaten kita, ini selalu seperti ini. Oleh karena itu harus penuh strategi. Ya. Nah ini Adidas mendengar melayani sebagai bantuan. Oke. Yes. Ide-ide tentang pemberantasan ATM tadi mengikuti juga perkembangan IRP. Oke, tidak banyak kita. Oke. Di sosial kontrakting sudah. Yes. Di Jawa Timur ada seorang bupati, kami akan eliminasi TV 2028. Eliminasi 2028. Apa itu eliminasi? Ya yang kayak foto itu eliminasi. Tapi eliminasinya seperti apa? Kita tidak paham. Oke. Ini juga sudah banyak di itu. Yes. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebentar saja lihat ini serius. Oke ya. Perpres 67 2021 bercita-cita eliminasi 2030. Oke. Yes. Tahun 2030 ini berharap 65 orang saja setiap 100.000 penduduk. Oke, itu kata Perpres yang Presiden ke Cimahi, tos. Dan kalau kita setiap foto eliminasi gitu. Saya buat lomba apa itu eliminasi, hadiahnya 100.000, yang dapat orang suku Papua Barat Daya, karena yang bisa menerjemahkan, yang lainnya belum. Kenapa kamu bisa? Pernah ketemu Pak Sawi. Oke. Sekarang keluar Undang-Undang 59 tahun berapa? Undang-Undang 59 tahun berapa yang menetapkan RPJPN? Halo? Bapak Dak? 59 tahun berapa? Udah ada RPJPN kan? Sudah ada ya, Bu? Rencana jangka panjang yang sampai 2045. Di situ kalau Bapak Ibu cermati, maka ini 76/100.000 cita-cita kita dicapai tahun 2045. Ya, sudah gugur nih Perpres nih 65, wong 2045 saja masih 76. Oke. RPJMN 1, Bapak Ibu, RPJMN 1 nih 2025 kondisinya adalah 272/100.000 penduduk Indonesia. Jawa Timur saya belum dapat data kasihnya karena datanya sudah persen yang ada di website, bukan absolut. Harapannya 2029 nanti 190/100.000. Jika RPJMN 1 itu maksudnya 5 tahun pertama di jangka panjang itu normal, itu pun baru 190. Tetapi boleh bagi kabupaten manapun cepat-cepat sampai 76 itu, tapi harus benar. Oke, ini saya jadikan satu halaman. Bapak Ibu di mana-mana penyajiannya orang nyajikan Perpres, nyajikan RPJMN, nyajikan RPJMN. Baru 2 hari saya buat ini. Oke. Oh, ini Jatim.
Oke. Penduduk Jatim 41 juta. Oke. Kasus baru Jatim 51.000. Itu pun belum tentu ketangkap semua, ya. Oke, sehingga kita masih hampir 2 kali lipat eliminasi. 65. Jadi jauh, masih jauh, nggak apa-apa. Bukan hanya Jatim. Ya, ini hitung-hitungan insentif kemarin. Saya bikin exercise. Kalau mau Jawa Timur, Bupati dan Gubernur sama-sama singkirkan uang 0,5% dari APBD-nya masing-masing untuk memberikan insentif kepada orang yang sembuh dari TB dan orang HIV yang viral load-nya rendah. Ini gagasan saja. Ini sisa anggaran di Jawa Timur nih. 2020 pernah 5 triliun, 2024 1 triliun sedikit. Tapi 1 triliun ini kalau bisa dihitung sejak awal untuk insentif tadi, maka Jawa Timur akan mendengung di Indonesia ini bahwa mengatasi masalah dengan bermurah hati. Orang yang berkinerja TB-nya sembuh dapat insentif, bukan murah hati. Oke. Ini PAD. Jakarta itu PAD-nya 54 triliun. 13,5% PAD Indonesia ada di DKI. Jawa Timur PAD-nya 48 triliun, 12,2% di DKI. Baru 2 provinsi, Pak, sudah 25% Indonesia PAD-nya. Yang lain kebagian kecil-kecil. Ya. Oke, ini kita di Jawa Barat seorang kepala dinas PMD ngapain nanya anggaran saja pakai dipertemukan begini. Cukup pergi ke Bapeda dapat semua itu. Itu cita-cita yang akan datang. Jika SIPD sudah clear bagi semua dan semua disiplin, tidak usah nanya. Tapi karena belum, terpaksa lah. Kondisinya sekarang seperti ini. Namanya sama, isinya beda, itu model kita. Oke, ya. Moga-moga Bapak Ibu. Oke. Yes, ini dokumen Dokrenda kita itu ada yang copy paste, ada yang didampingi oleh perguruan tinggi negeri, bagus. Setiap orang baca bagus. Padahal dokumen perencanaan itu bukan soal bagus, soal warga besar negara itu melaksanakan dengan baik. Oke. Ada yang nanya, memang perencanaan ada pedomannya? Oh, ada pedomannya, ya, ada Permendagrinya. Oke. Ada tabel baku, ada tabel bantu. Nah, yes. Ada narasi. Bisa nanti ya. Dan juga agak kencang. Kalau juga agak cepat. Ada yang membenturkan antara Bapeda dengan apa? BAKD ya? TAPD. Bapedanya sih oke, Pak, tapi yang kita juga nunggunya lama. Di situ. Nunggunya lama. Kemarin kita ada narasumber dari BKD, enggak ada? Oh, di Jawa Barat ada. Oh, kita enggak mendatangkan ya. Ya, ini acuan abadi. Perpres itu pasti akan segera diperbaiki karena undang-undangnya sudah berbeda dengan dia. Di Perpres itu ada isi sebuah rencana, ada cara. Permendagri itu hanya rumah, hanya tempat dan prosesnya. Kemudian Permendagri 90 dan pemutakhirannya itu kodifikasi, hanya rumah. Oke. Permenkes. Ini poin 4, Bapak Ibu sekalian, saya sedang mereview mana tadi Banyuwangi atau Mojokerto. Hati-hati di Renja itu jangan kita kelihatan nggak baca. Karena apa? Permenkes petunjuk teknis SPM masih ditulis Permenkes 4. Permendagrinya masih Permendagri 100. Itu kalau Pak Kepala baca ulang itu, aduh, aku kok begini? Barang sudah mati masih diangkat di dalam dokumen acuan Renja. Ya. Yes, ini 59, Undang-Undang 59 Perda. Bapak Ibu masih punya ini. Yes.
Jadi ada acuan-acuan yang isinya itu wadahnya seperti ini, ada acuan-acuan isinya seperti ini. Ini tiap tahun ada Permendagri N-1 nyusun RKPD. Bapak Ibu sekalian, saya lupa mulai tahun kapan, 1-2 tahun ini pedoman RKPD itu hanya sampai tingkat provinsi targetnya untuk didiskusikan oleh Bapeda provinsi dengan kabupaten kota semua per kabupatennya seperti apa. Seringkali sebuah dokumen anggaran di sebuah kabupaten karena di renjanya di RPJMN maupun di RKPD-nya 405 kabupaten kota bebas malaria itu, sampai di kabupaten itu bunyinya juga begitu, di kabupaten dia itu bunyinya 405 kabupaten bebas karena tidak memahami apa itu maksudnya. Oke. Yang kemarin memerintahkan bahwa di mana ATM harus dicantumkan itu di Permendagri. Oke. Oke. Yes. Oh. Ya. Nah, ini Permendagri 15 tahun 2023 tentang APBD 2024. Ini dalam rangka penguatan perencanaan pencegahan pengendalian AIDS TB malaria di daerah, pemerintah daerah agar menganggarkan ATM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan UPT Dinas dengan menggunakan nomenklatur yang terkait untuk kegiatan ini. Jadi sudah ada clear. Setiap tahun sekarang ada ini. Saya juga, ya, ini yang 84. Ini, yes. 84. Oke, saya mau ini juga TB masuk secara khusus. Ini lagi ATM mempunyai nomenklatur. Saya juga sampaikan karena ini juga nanti terakhir ada yang menjadi Permendes. Oke. Ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya bilang berkali-kali di mana-mana saya memperagakan ini. Jenis pelayanan dasar yang 12 ini anggarannya hanya ada di nomenklatur yang 12. Tidak boleh di sana, tidak boleh di sana. Di rumah 12 ini tidak boleh ada uang masuk kecuali untuk yang 1 sampai 12. Belanjanya apa? Lihatlah Permenkes 4 yang sekarang sudah jadi Permenkes 6. Oke. Jadi, oke. TCM di mana Pak Samu? Menurut Permendagri TCM itu di 11 atau 40, 11 pemeriksaan. Tapi caranya Pak Sekjen tempatnya di BMHP. Nah itulah kita. Gitu. Tabrakan di antara aturan. Terus saya masukkan ke mana? Masukkan ke ikuti ini apa? APBD. Yes. Ya ini. Yes. Ini yang saya peragakan Bapak Ibu sekalian untuk Sleman tadi. Ini setelah tukang ketiknya datang baru clear. SPM saya itu di sini Pak 1 sampai 12 ada di Alkes 14, obat 17, BMHP 19, di operasional puskesmas ada juga di penyakit menular. Waduh, pemeriksaannya pecah kepala. Makanya nggak tahu gimana lahirlah Permendagri. Lumayan ini, ya. Oke. Saya sebelum ini lahir, Bapeda DKI bilang Pak Sawi pikirannya bagus, tapi saya tidak akan ikut. Oke. Besoknya keluar Permendagri ini, jangkrik Pak Sawi memang. Dek, backingnya siapa bukan backing ini logika aja, ya. Oke. Kenapa misah? Karena ada yang SPM dan tidak SPM. Malaria hanya satu, makanya nggak misah. Oke. Ya ini ada kasus di salah satu kabupaten di Jawa ini. Judulnya terduga TB, tapi di perutnya di RKA-nya itu untuk TB. Jadi ini salah rumah. Kita punya 2 orang kepala dinas yang uangnya diblokir tidak boleh dipakai gara-gara salah rumah. Oke. Yes. Iya, ini Bapak Ibu sekalian kodenya jelas, nomenklaturnya jelas, kinerjanya jelas, indikatornya jelas, sudah jelas satuannya.
Yang DO saja yang belum jelas, tetapi DO untuk SPM dan DO untuk ATM dikeluarkan oleh Kemendagri. Ya, jadi Bapak Ibu laksanakan. Ya. Saya. Ya, ini sandingan SPM. Oke. Saya mau tunjukkan yang desa Permendes ya. Permendes yang yang Bapak Ibu sudah tahu semua kali. Permendes ID. Iya. Permendes dan PPATM. Ya. Yang Permendagri nanti dicarikan. Ini Pak, Permendes nomor 7. Ini saya cuplikan. Oke. Saya sudah diingatkan mau pulang atau tidak. Nanti saya mau selesaikan, tapi satu dulu. Bapak Ibu tentang renja tabel. Oke, saya terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua tabel di renjanya dinas apapun yang suka salah ngisi, yaitu tabel 29 dan tabel 33. Saya akan masuk ke sini, Bapak Ibu sekalian. Dinas Kesehatan harus punya nomenklatur ini 1 sampai 12. 40, 41, 42, 45. Jangan ada di Jawa Timur ada kepala daerah menjadi malu karena anak buahnya lupa punya nomenklatur ini. Karena pekerjaan kita ini sebenarnya untuk kepala daerah. Oke, ya. Ya. Karena undang-undang bilang 12 ini harus. Oke, sekarang tabel. Nih, tabel. Oke, Bapak Ibu sekalian. Yes. Tabel 29 ini kolom 4. Kolom 4 di Permendagrinya bunyinya begini. Target kinerja capaian program Renstra perangkat daerah tahun gitu. Ini Renstra 2025 sampai 2029. Bapak Ibu ada yang punya RPD sampai 2026. Dia akan mati karena lahir Renstra RPJMD yang sebentar lagi akan keluar karena bupati dan kepala daerahnya baru. Kolom 4 itu diisi target 5 tahun. Nah, 5 tahun. Kolom 5 adalah NM3, ini saya kasih contohnya Renja 2028. Oke. Ya. Saya beri contoh ibu hamil karena hampir seluruh Renja itu salah di sini. Oke, ibu hamil 350.000 selama Renstra. Oke, maka per kota itu adalah per tahunnya. Sehingga di akhir persennya tidak akan lebih dari 100 tahun. Nerangkan ini susah. Kalau kita nerangkan ke Kim Praswin, 5 tahun lagi ada 50 km jalan. Itu berapa? Tahun pertama 10 kilo, kedua 20, ketiga, kelima 50 kilo. Di kesehatan 350.000 orang hamil. Nggak pernah terjadi Mas Ali. Walaupun sudah 5 tahun, yang hamil dia terus. Ya yang hamil dia terus, tapi harus dihitung. 350 ini 5 tahun. Yang hamil orangnya itu saja tidak menjadi masalah. Ya.
Ini saja untuk tabel. Untuk tabel 33